Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah-rumah, dimanapun berada. Pada saat ini kita patut bersyukur, haleluya. Bersyukur karena kita dapat menikmati kasih-Nya, anugerah-Nya, kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita, bahkan sampai hari ini. Haleluya, kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah. Dikatakan Allah yang menjadikan segala sesuatu. Oleh sebab itu kalau kita boleh ada sampai saat ini, haleluya, Dia yang sudah jadikan, amin. Oleh sebab itu kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami, Engkau juru selamat kami. Haleluya, haleluya, memegang katakan Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Haleluya. Engkau Allah kami, Allah pencipta semesta alam. Terima kasih
Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kekuatan yang baru yang masih Tuhan berikan kepada kami saat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami ingin sama-sama Tuhan memuji dan membesarkan namamu di tengah-tengah ibadah kami. Kami yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, sehingga Tuhan akan melawat kami Tuhan, sehingga tak ada satupun dari kami yang terlewatkan di hari ini, karena kami akan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Suasana sorga ada di mana kami ada saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua, biarlah kami senantiasa Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus senantiasa dapat memenuhi kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin hari semakin kuat Tuhan, kami mendapatkan kekuatan dalam kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami siap memuji membesarkan namamu, menikmati kehadiranmu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau bersuka cita, tanggalkan segala keberatan beban berat kita. Kita mau pusatkan hati kita untuk memuji dan meninggikan Dia. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan, kita berkumpul bersama. Haleluya. Berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tanggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Amin, haleluya. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kekuatanku. haleluya. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Amin. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan, meninggikan namanya Yesus. Kita tanggalkan segala beban yang berat, puji dengan hati bersuka. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatanmu, kekuatanku. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kekuatanku. amin. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Katakan, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Amin. Untuk menyembah Tuhan, kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menyembah.
Tuhan. Puji Amin, haleluya. keluarga Haleluya. terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya. Biarlah kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kita adalah satu keluarga di dalam Yesus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu tunjukkan kasih setianya kepada kita. Karena Dia Allah yang setia, Dia selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Oleh sebab itu tenanglah jiwa kita. Amin. Kita aman bersamanya. Puji Tuhan. Katakan, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya. 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 Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Amin. Tenanglah jiwa kami Tuhan. Kami aman bersama-Mu, sebab Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang setia. Haleluya. Haleluya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Puji Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita, saudara. Amin. Dan Dia Allah yang selalu ingin memulihkan keadaan kita. Bahkan kesempatan hari ini kembali kita akan dengar firman-Nya yang akan membentuk dan membenarkan kita kembali. Haleluya. Mari katakan, Bapa yang mengasihiku, pulihkanku. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini membaharui hati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Katakan, hatiku haus, lapar akan Engkau, akan firman-Mu. Haleluya. Kaulah segalanya. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bahkan dalam keadaan kami yang buruk sekalipun, saat kami datang kepadamu Tuhan, Engkau memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau terus mengasihi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, yang terus melimpah nyata dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu kembali lagi untuk kami dengar firman-Mu. Tuhan yang terus mempersiapkan seluruh kehidupan kami, hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh masuk tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus melakukan firman-Mu. Firman-Mu lah yang menuntun setiap kehidupan kami. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan kami. Firman-Mu lah Tuhan terus yang akan mengubah setiap kehidupan kami, yang akan menasehati kami Tuhan. Allah Roh Kudus, terus tolong kami, bantu kami untuk kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan terus jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan untuk melayani firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, bahkan jamah setiap kehidupan kami, dimanapun kami beribadah di hari ini. Tuhan yang jamah memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hati kami siap, kehidupan kami siap Tuhan, untuk kami terima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji Tuhan, selamat kita bertemu lagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, dimanapun Anda berada. Pada ibadah online pada hari ini, tema yang diangkat untuk kita menjadi perenungan kita bersama, diambil dari Injil Matius pasal yang ke-12, ayat 46 sampai dengan 50. Sedangkan judul tema yang diberikan adalah siapa Ibu Yesus dan Saudara Yesus yang sesungguhnya. Ya. Siapakah Ibu dan Saudara Yesus yang sesungguhnya? Satu pertanyaan yang penting untuk dijawab, karena kita mengetahui bahwa Yesus berasal dari Allah, dan Yesus adalah Allah. Ya, kita tahu proses kehamilan dari Maria sebagai ibu Yesus bukan proses satu proses yang biasa, tetapi ada pekerjaan Roh Kudus di situ. Ya, sehingga kemudian menjadi satu pertanyaan, apakah ada kaitannya antara saudara-saudara Yesus yang lain, Ibu Yesus, dengan Yesus sendiri. Sebab itu kita baca bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-12, ayat 46 sampai dengan ayat 50. Di situ dikatakan, ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kita tahu sebagai manusia, setiap manusia umumnya dilahirkan dan dibesarkan di tengah satu keluarga. Ya, paling tidak ada ayah, ibu, kalau kemudian ada saudara-saudara sekandung yang lain mungkin ada di dalam keluarga. Dan mereka adalah orang-orang atau merupakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena setiap hari
ada bersama-sama di dalam satu rumah, bertumbuh bersama-sama, makan bersama-sama, bergaul bersama-sama. Jadi mereka lah orang-orang yang sebenarnya paling dekat dengan kita. Tetapi pada kenyataannya, saudara-saudara, kalau kita memahami hal ini, bahwa ada juga kemudian keluarga yang akhirnya menjadi satu pihak yang bisa berseberangan dengan kita, bisa menentang kita, baik dengan secara terang-terangan, terbuka, maupun menentang kita secara tersamar, ya, tersembunyi, tidak kelihatan. Tetapi kita merasakan bahwa ada pihak keluarga yang menentang kita. Dan itu bisa terjadi karena berbagai sebab, ya, baik dari sebab agama, sebab-sebab ekonomi, warisan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang dapat menjadi pertentangan di dalam keluarga. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam Injil Matius pasal yang ke-10, Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan 39, perikop di situ mengatakan Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Ayat 34 katakan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau kita membaca terutama di ayat ke-35 sampai dengan 37 itu, sepertinya Yesus hendak memisah-misahkan, hendak memecah belah anggota keluarga, ya. Harus membenci ibunya, harus membenci ayahnya, mertua tidak cocok dengan anak mantu dan lain sebagainya. Ya, bahkan jelas di ayat ke-36 dikatakan situ musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini bukan satu ayat yang provokatif, ayat yang ingin menyerang atau ingin membuat seseorang terjadi perpecahan di dalam rumah tangganya, antara seseorang dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi yang penting yang Yesus ingin sampaikan di sini adalah bahwa Yesus menghendaki setiap orang mengasihi dia lebih dari siapapun. Lebih dari siapapun yang ada di dalam dunia ini. Bahkan dari anggota keluarganya sekalipun. Ya, di awal tadi saya sudah katakan bahwa umumnya kita bertumbuh di dalam satu keluarga, kita lahir dari satu keluarga, ada yang besar, ada yang kecil, tapi tumbuh bersama-sama, sehingga keluarga menjadi orang-orang yang terdekat dengan kita. Tetapi dalam hubungan kita dengan Yesus, maka Yesus menghendaki, dengan jelas dikatakan, setiap orang untuk mengasihi dia lebih dari orang-orang lain, bahkan lebih dari keluarganya. Sehingga dikatakan siapa yang tidak mengasihi mereka yang mengasihi ayahnya atau ibunya lebih dari mengasihi Yesus, ia tidak layak bagi Yesus. Ya, sebab itu tidak heran saudara-saudara kalau Yesus mengalami hal ini, karena keluarganya mungkin kurang memahami siapakah Yesus sebenarnya ini. Ya, kita tahu dalam pelayanannya Yesus mempunyai begitu banyak
orang-orang yang mengikut dia, yang ingin mendengar dia mengajar. Dan itulah tugas Yesus dalam dunia ini. Sehingga kemudian kalau keluarganya, saudara-saudaranya, ibunya mungkin merasa seperti dinomorduakan, ya, seperti tidak diperhatikan. Karena Yesus lebih mengutamakan orang-orang lain. Mereka harus menunggu, mencari kesempatan untuk bisa bertemu dan berbicara dengan Yesus. Seperti tidak mendapat prioritas. Tetapi Yesus sangat mengasihi mereka, ya. Dan orang-orang sebagai pengikut Yesus pun ada kalanya kemudian kita juga akhirnya harus mengalami penolakan dari keluarga. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, atau ketika kita mulai mengaktifkan diri di dalam pelayanan, memberikan waktu lebih banyak untuk melayani Tuhan. Dan ada mungkin di dalam keluarga yang tidak mengerti, tidak paham kenapa kita harus memberikan waktu lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk keluarga. Ya, sehingga kemudian terjadi pertentangan, kemudian ada mulai terjadi perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Tetapi di dalam ayat pokok kita tadi, dalam Matius pasal yang ke-12 itu, Yesus dengan jelas ingin memperkenalkan bahwa bukan hanya ada keluarga yang mempunyai hubungan darah, ya, bukan keluarga dalam ikatan kekeluargaan, tetapi juga ada keluarga rohani. Di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 50, di situ dikatakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Inilah satu keluarga rohani, bukan berdasarkan ikatan darah, ya, bukan karena faktor keturunan dan lain sebagainya, tetapi karena melakukan kehendak Bapakku di sorga. Tapi kita juga harus mengerti, saudara-saudara, bahwa dalam kemanusiaannya bukan kemudian berarti bahwa Yesus mengabaikan keluarganya. Sama sekali tidak. Yesus tetap memperhatikan mereka. Yesus tetap mengasihi mereka. Dan mereka mempunyai satu tempat yang khusus di dalam hati Yesus. Ya, kedekatan Yesus di dalam kepada mereka, kasih Yesus kepada mereka sama seperti Yesus mengasihi jiwa-jiwa yang lain. Sama seperti Yesus mengasihi orang-orang lain. Karena kita tahu bahwa Allah itu kasih adanya, dan karena Yesus adalah juga oknum Allah, maka Yesus juga mengasihi semua orang. Jadi tidak ada yang kemudian harus merasa seperti tidak diperhatikan. Yesus memperhatikan. Tapi Yesus lebih memberikan perhatian kepada orang-orang yang memang melakukan kehendak Bapanya. Sebagai contoh bahwa Yesus sangat memperhatikan keluarganya, kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19. Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-26, ketika Yesus disalibkan, ya, di situ berdiri, dikatakan ada ibu Yesus di situ, ada istri Kleopas, ada Maria Magdalena. Ayat 26 katakan dari Yohanes pasal 19, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yesus ingin ibunya mengetahui bahwa Yesus mengasihi ibunya. Yesus memperhatikan ibunya. Ya, bahwa inilah anakmu. Yesus sebagai anak dari Maria yang dalam keadaan disalib, ya, menuju kepada kematian. Dan contoh kedua, sangat mungkin bagi Yesus untuk merindukan adanya dukungan dari keluarga.
ya, dukungan keluarga kepadanya, karena kita tahu Yesus berjalan dari satu desa ke desa yang lain, menginap di rumah orang lain, selalu mengadakan perjalanan, sehingga ada saatnya kemudian sangat mungkin Yesus sangat merindukan dukungan keluarga. Terlihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-58. Yesus berkata kepadanya ketika seseorang mengatakan bahwa dia ingin menjadi pengikut Yesus, maka Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, Yesus begitu sibuk harus mengadakan perjalanan, menjalankan tugasnya, mengajar, memberitakan firman Tuhan, mengadakan tanda-tanda heran, sehingga memang jarang Yesus ada di rumahnya sendiri untuk bersama-sama dengan keluarganya, bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sehingga bisa ditafsirkan bahwa melalui ayat ini sebenarnya Yesus juga mempunyai kerinduan untuk mendapat dukungan dari keluarganya, ya. Dan ini menunjukkan, saudara, bahwa Yesus benar-benar mengasihi keluarganya. Yesus memperhatikan keluarganya. Yesus tidak mengabaikan hubungan dia dengan keluarganya, dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya yang lain. Bahkan dalam firman Allah jelas di dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 ada perintah yang jelas dari Tuhan mengenai hubungan seseorang dengan keluarganya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 katakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi jelas, saudara-saudara, hubungan keluarga yang terbentuk karena ikatan darah, ya, ikatan kekeluargaan yang begitu kuat. Dikatakan jelas di situ, kita harus saling memperhatikan. Kita harus memelihara satu dengan yang lain. Sebab kalau kita tidak memelihara sanak saudara kita, apalagi seisi rumah, orang itu murtad, dikatakan situ. Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini adalah perintah Allah yang sangat jelas. Jadi saya percaya Yesus pun mengetahui mengenai hal itu. Sebab itu dia juga memperhatikan, dia memberikan kasihnya juga kepada saudara-saudaranya. Ya, dia tidak mengabaikan mereka sebagai keluarganya. Tapi satu hal yang Yesus ingin tunjukkan, yang ingin Yesus perkenalkan kepada baik kepada keluarganya maupun kepada banyak orang adalah adanya keberadaan keluarga rohani. Bukan hanya satu keluarga dengan ikatan kekeluargaan, tetapi keluarga rohani. Tadi kita sudah baca di dalam Injil Matius pasal 12 ayat ke-50 itu, ya. Dan apakah keluarga rohani itu? Seperti apa bentuknya keluarga rohani? Apakah tidak cukup dengan keluarga secara jasmani yang mempunyai ikatan darah, yang mempunyai kedekatan seperti itu? Ada 4 hal yang saya catat secara singkat saja mengenai keluarga rohani ini, ya. Walaupun mungkin tidak dalam ikatan darah, tidak dalam ikatan kekeluargaan seperti umumnya, sebab memang keluarga rohani ini bukan ikatan berdasarkan ikatan darah, tetapi suatu hubungan pribadi kita dengan Bapa di dalam sorga. Kalau kita mengakui bahwa Allah adalah Bapa kita, kita mempunyai hubungan pribadi
yang sangat kuat, yang sangat dekat antara kita dengan Allah sebagai Bapa kita. Dan hubungan rohani ini sifatnya kekal. Kalau kita sebagai manusia, anak dengan orang tua, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, saudara bersaudara, kita terikat dalam persaudaraan itu selama kita ada di dalam dunia ini. Ketika seorang meninggalkan dunia ini, meninggal, selesai. Ya, tidak lagi ada hubungan keluarga. Karena tidak ada hubungannya antara dunia orang mati dengan dunia orang yang hidup. Ya, sehingga hubungan itu selesai. Tetapi hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa kita itu kekal sifatnya. Karena Allah itu kekal adanya. Ya. Manusia secara tubuh, ya, secara daging, manusia hidup hanya sementara, dan kita menjadi sangat rapuh, kita menjadi sangat lemah kadang-kadang karena adanya sifat egois di dalam diri kita, ya, ingin selalu mementingkan diri sendiri, dan juga kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa. Ini yang membuat kita menjadi lemah. Ini yang kemudian membuat hubungan antara keluarga, saudara bersaudara, orang tua dengan anak itu bisa satu saat kemudian bisa pecah, bisa bahkan tercerai. Karena apa? Ada pengaruh sifat egoisme itu di dalam kita. Ada pengaruh dosa di dalam kita. Iblis bekerja untuk memecah belah keluarga kita. Karena inilah unit terkecil dalam satu masyarakat. Sehingga iblis ingin menghancurkan kita. Tetapi keluarga rohani, ya, satu keluarga rohani yang benar, yang kuat, itu adalah yang mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Seseorang mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, maka ada ikatan yang kuat, ya. Ikatan itu bahkan lebih kuat daripada ikatan karena hubungan darah. Ikatan kita dengan Allah akan menjadi begitu kuat. Karena apa? Karena Allah adalah pencipta kita. Allah kekal adanya, dan Dia juga ingin kita hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Dan tentunya yang terbaik yang Allah inginkan adalah kalau kemudian hubungan keluarga yang terjalin di dalam dunia ini, yang terjadi karena adanya hubungan darah satu dengan yang lain, ada persaudaraan karena itu, tidak hanya di dalam dunia ini, tetapi juga disatukan dan terikat terus untuk satu saat kita masuk di dalam sorga. Jadi sebagai keluarga, di dalam dunia ini kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Waktu kita masuk ke dalam sorga, tidak bersama-sama tentu, satu demi satu, tetapi kita terkumpul lagi di sorga. Ya, sama-sama selamat, sama-sama menerima kemuliaan yang dari Allah. Hal kedua mengenai keluarga rohani. Keluarga rohani ini terbentuk berdasarkan pengiringan kita atau pemuritan kita terhadap Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas kita akan melihat arti menjadi murid Yesus secara singkat saja. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-14, Injil Lukas pasal yang ke-14, ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Jadi untuk menjadi keluarga rohani, bersatu kita dengan Allah yang merupakan Bapa kita,
kita menjadi muridnya Yesus. Dan untuk menjadi muridnya Yesus dikatakan di situ, kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari siapapun, bahkan lebih dari diri kita sendiri. Jelas dikatakan di situ, yang tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kita ingin menjadi murid Yesus, untuk mencapai keluarga rohani, persatuan kita dengan Allah Bapa itu, maka kita harus mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Tidak ada alasan lain. Ya. Kemudian kalau kita membaca ayat yang ke-27 dari Lukas 14 ini, dikatakan di situ, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya untuk menjadi murid Yesus, maka dia harus memikul salib. Salib memang menggambarkan satu kesengsaraan, penderitaan. Tapi dari salib juga ada kemuliaan. Ya, karena kita diselamatkan dengan kematian Yesus pada salib, kayu salib. Sehingga ada kesengsaraan yang Yesus alami. Tetapi itu membawa kemuliaan kepada kita. Sehingga kita bisa diselamatkan. Sehingga kita kalau kita ingin menjadi murid Yesus, kita ingin membangun satu keluarga rohani di dalam Allah, kita harus berani memikul salib. Hal ketiga, kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Dalam Yohanes pasal yang ke-13, Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35, dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saudara-saudara, untuk menjadi murid Yesus, kita harus saling mengasihi. Sedangkan untuk kemudian juga kita membentuk satu keluarga rohani bersama-sama dengan Allah, maka tidak lain tidak bukan kita harus melakukan kehendak Allah. Ya, tadi sudah dikatakan dengan jelas kita harus melakukan kehendak Allah untuk bisa diakui sebagai anak-anak Allah. Ayat di dalam Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 jelas katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara-saudara, untuk menjadi anak-anak Allah, untuk membentuk satu keluarga rohani, menjadi keluarganya Allah, maka kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Maka kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Hal terakhir yang ingin saya bagikan bahwa untuk mempunyai atau membentuk satu keluarga rohani, ya, dengan mengakui Allah sebagai Bapa kita, maka kita juga harus mempunyai hubungan, bukan hanya hubungan pribadi, tetapi satu hubungan rohani yang sangat dekat dengan Bapa. Ayat terakhir dalam Roma pasal 8 ayat 15. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi untuk kemudian kita bisa diakui sebagai anak Allah, kita harus menerima roh itu. Dan dengan adanya roh itu di dalam kita, Roh Kudus itu ada di dalam kita, kita dapat berseru kepada Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Kita dapat mengakui Allah sebagai Bapa kita, dan Allah akan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Terjadi satu hubungan
keluarga rohani antara kita dengan Allah. Satu hubungan yang tidak akan terpisahkan, hubungan yang sifatnya kekal. Ya, jadi kalau dikatakan siapakah yang menjadi ibu dan saudara Yesus, maka jelas dikatakan di dalam firman Tuhan adalah mereka yang sesungguhnya selalu mau menyembah Tuhan dan melayani Dia setiap hari. Ya, ketika kita datang untuk berdoa kepada Tuhan, ketika kita datang untuk menyembah Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, dan itu kita lakukan setiap hari, kita terkoneksi dengan Allah, kita terhubung dengan Allah. Kita mengakui Dia sebagai Bapa kita, dan Dia pasti akan mengakui kita sebagai anak-anaknya. Sebab itu hiduplah dekat dengan Tuhan. Milikilah Roh Kudus itu di dalam hati kita, sehingga kita dapat berseru kepada Allah kita, ya Aba, ya Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk menjadi anak-anak Allah, diakui sebagai keluarga Allah, kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebab itu sebelum kita berdoa, saya mau ajak kita bersama-sama menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, nyanyikan lagu Ku Mau Hidup Turut Kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup Haleluya. Biarlah ini menjadi doa kita. Hidup turut kehendak Tuhan. Haleluya. Haleluya. semua yang ku Haleluya. berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Kalau kita ingin menjadi keluarganya Allah, kita ingin mengakui bahwa Allah adalah Bapa kita, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan.
satu hubungan kerohanian yang erat dengan Allah kita. Tapi itu kita perlu setiap hari, setiap waktu berdialog dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan di dalam doa kita untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Allah mengerti keadaan kita. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi Dia juga ingin kita menceritakannya kepada Tuhan. Allah menghendaki kita terbuka di hadapan Tuhan, sehingga Dia juga boleh bebas bekerja di dalam kita. Dan Dia boleh menyatakan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Dia juga akan memberikan kemampuan kepada kita, sehingga kita dapat melakukan perintah-perintahnya. Haleluya. Roh Allah dalam kita itulah yang membuat kita dapat berseru kepada Allah, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Roh itu yang memperkenalkan kita kepada Allah. Roh itu yang membawa juga doa-doa kita kepada Tuhan, yang seringkali doa-doa kita tidak bisa kita ucapkan lagi, karena begitu beratnya beban hidup yang ada dalam kita. Tapi ketika Roh Allah bekerja di dalam kita, Roh itu akan membawa doa kita, sehingga Allah mengerti apa menjadi kebutuhan kita, dan Allah akan memberikan pertolongannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami memiliki Allah. Kami memiliki Bapa yang besar, yang agung. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menganggap kami sebagai keluarga. Haleluya. Haleluya. Mampukan kami untuk melakukan perintah-Mu. Mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Mau cinta Engkau lebih dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, karena Engkau-lah yang terutama di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Cintanya Yesus amat heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah. Oh heranlah. Oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah.
kasih. Haleluya. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Cintanya Yesus amat heranlah, oh heranlah, oh heranlah. Cintanya Yesus amat heranlah, heranlah buat saya. Tanpa kasih-Mu Tuhan, tanpa cinta-Mu berlaku dalam kehidupan kami, kami tidak tahu kami berada di mana pada saat ini. Mungkin di dalam satu lembah kegelapan, lembah dosa yang dalam. Tapi terima kasih karena cinta Tuhan kepada kami, kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Sehingga Engkau Tuhan mau menyelamatkan kami, mengangkat kami dari lumpur dosa. Perkenalkan kami dengan Engkau, mempersatukan kembali kami dengan pencipta kami. Sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak Allah. Kami mempunyai Bapa yang berkuasa, Bapa yang besar. Bapa di mana kami dapat berlindung. Bapa kepada siapa kami dapat mengadukan segala permasalahan kami. Haleluya. Karena kamilah keluarga-Mu Tuhan. Engkau memperhatikan kami. Engkau mengasihi kami. Engkau tahu apa yang menjadi beban hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sebab itu biarlah Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu di dalam kami. Untuk memampukan kami Tuhan. Supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Kami juga dapat menjalankan perintah-perintah firman-Mu. Sehingga kami boleh berlayak sebagai anak-anak-Mu. Berlayak ada di hadapan Tuhan. Karena Kau mau mengakui kami sebagai anak-anak-Mu. Dan sebagai anak-anak kami tahu Tuhan kami akan mewarisi kerajaan sorga. Bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertetapkan iman. Percaya kami di dalam Engkau saja Tuhan. Dan kami percaya apa yang sudah kami terima pada hari ini. Dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan akan kuatkan kami. Tuhan akan memampukan kami. Dan Tuhan juga akan tetap selalu memelihara kami. Menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu. Kami tetap dekat dengan Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Bapa kami. Yang selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Menjadi pertolongan kami. Menjadi kekuatan kami. Saudara-saudara, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih dalam anaknya Yesus Kristus. Dalam persekutuan, pemeliharaan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus. Yang menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dengan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya berkata, amin.